beneran ini gitu ya. Dari kampung ke Jakarta harus gitu. tampil di TV ini gitu kan. Baju dengan seadanya karena aku memang nggak punya bajunya bagaimana. Dia kayak mau mati rasanya. Iya sih, Dia kayak berasa jadi ibu gagal tau gak, kayak gila ya gue kerja tiba-tiba anak gue gak keperhatiin gitu. Sakitnya bener-bener aku aja gak tahu. Halo, ketemu lagi sama kita hari ini di acara Pot and Cast. Bareng siapa lu sih? Bareng Neng Selfie Kitty Si cantik ini yang mirip Katy Perry ya. dari Sunda. Katy Iya. Perry asal Nah hari ini kita mau bahas-bahas nih soal kehidupannya Mbak Selfie dari dulu masih kecil karirnya dan sampai sekarang kan udah punya anak, punya suami. Nah untuk kita aku penasaran deh dulu Mbak Selfie tuh mulai karir di dunia musik tuh pas usia berapa sih? dari SMA kali ya. SMA. Udah suka musik, terus udah kayak cari duit sendiri juga. Dari SMP malah. SMP. Terus mulai berkembang kayak gitu ya setelah ikut pencarian bakat aja. Punya bakat. 2010-an kalau nggak salah. Jadi dulu SMP sambil sekolah nyari uang. Iya. Gimana tuh nyari uangnya tuh? Ya kan kalau misalkan di kampung mah nyanyi kayak panggung ke panggung kayak gitu dari jam 9 sampai jam 3 itu tuh biasanya libur hari Minggu. Biasa ada acara kayak gitu. Ya sempatnya aja sih kalau misalkan bisa izin ya bisa izin gitu. Berarti keren juga ya. Selain sekolah, tapi Mbak Selfie juga cari uang ya buat bantu nenek ya. Itu tinggal Bantu sama nenek, nenek. iya. Tinggal sama nenek aja ya. Iya, bagus banget. Nah, nih. denger kan dari tadi kan Kak Selfie bilang ya itu dari jadi karirnya itu dari nyanyinya itu dari panggung ke panggung gitu. Pas nyanyi dari panggung ke panggung itu kan pasti kan image-nya kan biduan ya jatuhnya ya. Karena kan dangdut ya dulu ya. Iya. Itu gimana menanggapinya? Maksudnya kan pasti kan orang negatif nih masih kecil tapi udah jadi penyanyi panggung nih jadi biduan itu ada nggak sih omongan-omongan yang kayak gitu? Pasti ada, justru dulu tuh kan aku anak band banget gitu waktu pas SMP tuh tiba-tiba kata papaku mau ngapain lah katanya kalau misalkan nyanyi band mah nggak ada duitnya udah sekarang nyanyi dangdut aja biar dipanggil sama orang tuh justru kita dapat duit hitung-hitung latihan nyanyi udah gitu doang mikirnya hitung-hitung latihan nyanyi tapi kita dapat duit itu ditemenin kan sama bapak juga kalau nyanyi-nyanyi kemana-mana gitu jadi nggak khawatir di situ mulailah ada kayak mulai enjoy nikmatin aku sih nggak mikir ke situ ya misalkan orang mikir penyanyi dangdut gimana justru karena aku di situ aku cari uang ya udah gitu tuh ditungguin juga sama bapak gitu kan kerjanya di situ. Berarti dulu di Tasik ya? Tasik. Di Tasik ya. Nah, sampai berlanjut terus tuh nyanyi panggung-panggung sampai SMA, sampai kemudian Sampai SMA, iya. masuk ke ajang pencarian bakat, kemudian jadi seperti sekarang, masuk ke TV-TV ya, dipanggil job sana sini. Wah. Punya lagu sendiri. Punya lagu sendiri. Ada sendiri. berapa singlenya nih? Sini berapa ya? 6. Iya kurang Kalau nggak salah iya, 7 5 lah atau gitu. 6 gitu ya. Tapi dari sekian lagu itu ada yang nyiptain sendiri gak sih Neng? Enggak sih, paling kan nitip-nitipin selipin lirik aja Lirik pengennya aja. seperti ini. Biasa kan kalau misalkan ngobrol sama penciptanya, aku maunya gini deh musiknya gitu kan. Biasanya kan ada preview apa yang kurang gitu. Maunya kayak gini gitu sih paling nggak. Tapi nggak pengen bikin lagu sendiri kan enak tuh dapat royaltinya double. nggak bisa maksudnya kayak Nggak bisa. aduh gimana ya nggak bisa untuk ke situ gitu walaupun bisa ngebayangin tapi aduh jauh deh kayaknya Susah bukan. gitu ya. Kayak bukan apa sih namanya bukan lahan aku lah untuk di situ ya udahlah ada bagian-bagiannya. Berarti kan tadi Mbak Selfie cerita dulu katanya sebelum jadi penyanyi panggung ya, penyanyi dangdut itu anak band. Iya. Vokalis. Berarti bisa dong Pakai nyanyi gitar lagu. juga gitu. Oh iya, bisa main gitar dong ya? Bisa. Nama bandnya apa nama bandnya? Dulu aduh lama banget SMP apa gitu karena kan kalau misalkannya memang dari kecil udah suka tampil ya jadi kalau misalkannya ada acara pensi atau misalkan kalau di kampung apa ya sih kayak naik kelas itu loh acara gitu itu tuh Perpisahan seneng gitu, banget ya. ya kayak harus tampil pokoknya harus nyanyi biar orang tuh tahu udah ada dasarnya gitu kayak pengen tampil di depan orang kayak gitu jadi enggak yang malu-malu. Kayak malu-malu ya.
Iya. Terus yang dari panggung ke panggung nih, sampai akhirnya kan memutuskan pencarian bakat waktu SMA. Itu prosesnya gimana sih perjalanan karir? Boleh nggak sih dibagiin ke kita dari perihnya dulu yang mencari uang sendiri sampai sekarang tuh gimana suka dukanya? Dulu tuh ya aku tuh pertama kali audisi itu ingat banget lagi hujan-hujan. Dulu ada majalah tabloid gaul. Ada kan tuh apa sih namanya, formulir ya. Iya, Hujan-hujan terus kayak dapetin majalahnya, terus isi bener-bener yang kita kirim ke Jakarta gitu ya. Terus ada dulu tuh belum ngerti tuh ada email fax apa sih, nggak ngerti lah dulu kan. Itu tuh kayak pas ada balasan tuh sesuatu banget, di foto bener-bener seadanya pakai handphone dikirim by email ke warnet. Itu nggak ngerti sama sekali. Tiba-tiba harus foto pakai baju, tiba-tiba dipanggil ke Indosiar. Itu suatu kayak beneran ini gitu ya. Dari kampung ke Jakarta harus tampil di TV ini gitu kan. Baju dengan seadanya karena aku memang nggak punya bajunya, bagaimana ya udah dengan kaosan audisi ya begitu aja jalan lancar, tiba-tiba masuk aja di finalis gitu. Walaupun ya ada beberapa kali lah, sekali terus kedua kali gagal dulu baru jadi finalis itu pencarian bakat di situ gitu. Terus untuk usahanya sendiri ya sampai harus jual motor kayak gitu Jual ya. motor ya. Perjuangan sekali, harus sewa mobil karena aku nggak punya mobil kan. Jadi ada saudara yang punya mobil, ya udah gitu dibantu. Itu belum kena ke pemerintah di Kabupaten Tasik waktu itu kan. Setelah sampai ada berita-beritanya dibantu, alhamdulillah kayak gitu. Bener banget ya. Jadi perjalanan karirnya tuh sangat dibantu banget ya. Gitu. Jadi prosesnya juga lumayan. Prosesnya lumayan nggak instan gitu, lama banget. Nah untuk Kak Selvi kan sekarang kan punya Abizar nih, dan sekarang lagi sibuk syuting. Itu cara membagi waktu sama anak gimana? Quality time-nya sama anak? Pokoknya selama aku ada libur sehari atau misalkan callingan aku bisa siang atau sore, itu pokoknya manfaatin waktu biar aku bisa ajak main Abizar. Misalkan pagi-pagi aku ngajak Abizar berkuda gitu ya, atau ke taman. Tapi kan dia seneng ada sama mama, karena tidur aja tuh aku udah nggak ketemu sama anak aku gitu. Misalkan dia udah tidur, aku pulang pagi aku udah jalan. Aku sayang gitu-gitu, nemenin mama masak, main bentar, cabut. Jadi udah benar-benar gak ada waktu. Kalau semalam nih, semalam kangen, boleh nggak sih Abizar tidur di atas? Tapi suami aku kasihan. Nanti kamu harus bangun bikin susu, gantiin popok, mending kamu istirahat Abizar biar sama mbaknya aja gitu. Jadi tadi aku cuman ketemu kayak masak, nemenin, gendong-gendong bentar, jalan lagi. Sedih sih kayak nggak ada waktu buat anak gitu ya. Tapi ya gimana, kalau kita nggak kerja juga nggak punya duit nih, berarti kayak gitu ya udahlah. Pokoknya sebisa mungkin diaturin waktunya bagaimana biar dapat kerjaan juga, biar dapat keluarga juga gitu. Nah kan Abizar ini sama Mbak ya. Nah kalau misalnya Mbak Selvi lagi ada kesibukan keluar, syuting atau job keluar, dan suami juga lagi ada aktivitas keluar, tuh Abizar di rumah sama Mbak aja? Iya sama Mbak, kalau enggak ada mertua suruh dateng. Tetap dipantau ya. Tetap dipantau, kan ada CCTV juga kan. Jadi biar bisa lihat dia ngapain gitu. Benar. Karena sekarang ya anak juga kan kita tetap harus pantau ya walaupun sama Mbak ya. Iya. Nah kan dulu Abizar tuh kan waktu kecil ya, untuk umur berapa bulan itu kena ada sakit ya, yang Kawasaki itu. Dan jujur sih kalau mungkin orang awan banget ya, kok Kawasaki kayak merek motor gitu ya. Bisa dijelasin sedikit nggak teh, sakit apa sih sebenarnya? Kawasaki itu apa sih? Justru aku juga nggak tahu Kawasaki itu apa gitu. Virus yang nyerang anak, demam, tapi dia tuh kayak merah-merah. Yang aku pikir tuh biasa aja, kan demam biasa ya, dan merah-merah biasa, orang sakit gimana sih? Iya kan, aku mikir tuh kayak gitu. Ternyata itu tuh virus yang memang sebenarnya juga belum diketemuin obatnya. Jadi itu yang bikin bingung. Ini anak aku tuh kena penyakit apa gitu. Sampai akhirnya harus diinfus, dikasih obat supaya enggak masuk ke jantung cairannya waktu itu. Jadi pas aku dicek, pas Abizar cek, katanya udah ada cairan masuk ke jantung. Di situ aku udah kayak, ya Mbak ya udah kayak mau mati rasanya. Udah kayak berasa jadi ibu gagal, tau gak, kayak gila ya gue kerja, tiba-tiba anak gue gak keperhatiin gitu. Sakit yang benar-benar aku aja gak tahu. Itu cemas banget aku sama suami yang ya Allah nih aku gimana, ikutin kata dokter, karena dokternya cuma satu di Indonesia, dia doang yang cuma untuk mengatasi si Kawasaki ini. Tapi ternyata alhamdulillah sih, orang tuh yang sebenarnya nggak tahu penyakit itu gara-gara Abizar kemarin kena, semuanya jadi tahu, jadi lebih aware banget sama Kawasaki ini. Jangan dianggap remeh, karena berawal dari panas terus merah ke mata, dipikir sariawan, ternyata itu bukan
sariawan, merah-merah di bibir tuh kayak strawberry tongue gitu kan. Kupikir sariawan biasa, ternyata enggak. Itu justru virusnya. Itu yang bikin kalau misalkan bayi kan nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bilang kalau mama aku tuh sakit gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalkannya ada begitu tuh udah paling bener langsung ke RS gitu, langsung ke rumah sakit, ke bener-bener dokternya. Itu salah satu ciri yang dasar dulu deh, panas, terus matanya merah sama bibirnya tuh merah juga kayak sariawan. Itu akhirnya dikasih obat. Apa tuh banyak tuh kan dosisnya, alhamdulillah berapa hari, 4 hari. 4 hari. Itu luar biasa sih perjuangan, kayak ya Allah gimana caranya biar anak aku sembuh gitu ya. Berasa gagal Sedih banget banget. tuh. Iya, lagi stripping juga waktu itu. Iya, lagi Stripping juga waktu itu aku kayak Berapa? Terus berapa bulan, 7 bulan, aduh udah ngaco deh nggak bisa kerja. Terus aku baca artikel katanya wah itu efek obat-obat dari kecantikan waktu itu gitu kan. Bener gak sih sebenarnya efek dari itu? Kalau dari penjelasan dokter itu kenapa penyebabnya? Justru kan penyebabnya nggak tahu, karena penemunya aja nggak bisa bilang kalau penyebab itu apa gitu. Nggak, aku tuh kayak ketakutan dari treatment aja, tapi itu bukan suatu penyebab ya. Kalau misalkan aku gara-gara treatment infus fattening atau itu sesuai pemberitaan di luar tuh sebenarnya salah. Salah, Tapi itu jadi warning juga sih buat aku, kayak udahlah kalau misalkannya lagi hamil jangan suka aneh-aneh gitu, jangan suka memasukkan entah itu Apapun filler atau itu whitening atau apa. Takutnya gitu aja, bukan penyebab, takutnya karena kan kesini maksudnya ke darah Ke kan tubuh. itu masuknya gitu. Oh jadi pas waktu emang lagi hamil emang kamu rajin perawatan? Sempet ya treatment, tapi enggak yang sesuai pemberitaan sampai infus whitening jadiin penyebab. Kalau misalkannya anaknya Selfie Kawasaki enggak gitu. Ya, soalnya Sempet waktu kan itu pemberitaannya tuh kan itu ya bilang penyebabnya karena kebanyakan treatment. gitu. Jadi orang tuh kayak Jadi sebenarnya ketakutan jadinya kan. Tapi ya bagusnya ya kita jadi lebih hati-hati aja kalau lagi hamil. Udah deh, stop dulu gitu. Sabar dulu, biarin, ikutin hormonnya, karena nanti juga ada waktunya lah kalau udah misalkan lahir anaknya kan bisa treatment lagi gitu. Soalnya kalau aku lihat kan aku lumayan ini ya mengikuti gitu kan. Kalau Kak Selfie ini emang waktu itu ya udah emang bener-bener ya udah hamil terus menyusui dan sempet pumping segala macam ya, ikutin banget perjuangannya karena anak kita sama seumuran gitu kan. Terus pas udah mau terjun lagi ke dunia entertain bener-bener wah jadi olahraga diturunin berat badan sampai dari yang wah gitu sampai jadi sekarang body goal banget gitu kan. Perjuangan banget tuh emang apa namanya, emang udah niat banget gitu ya. Iya sih, niat ya. Karena ternyata orang tuh beranggapan kalau hamil gendut itu salah loh. Ternyata orang gendut itu pas nyusuin. Karena kita lapar ya. Iya, lapar Pagi-pagi itu kita lapar terus. Lapar mulu. Supaya asupan anak kita bagus, ASI-nya kita harus makan. Jadi lo percuma bilang aku mau kurus, aku mau diet, nggak bisa. Lo harus selesaiin ASI dulu. Betul. Karena kan banyak sekarang teman-teman aku mungkin lihat perubahan aku kok cepet banget kurusnya cepet gitu ya. banget loh. Iya, 7 bulan ya. Iya, 7 bulan udah langsung turun. Soalnya kan sempat kemarin foto di sini kan untuk single tuh masih agak lumayan wah gitu kan. Jadi nyiasakan baju segala macam biar nggak terlihat. Terus pas udah beberapa bulan, langsung wah langsung gitu cepat. Iya, karena itu salah orang tuh kalau nyusuin tuh malah lebih gendut. Betul. Karena kita makan ke anak biar sehat. Jadi kalau aku setelah selesai ASI baru niat jodoran dia nggak makan. Tips dietnya? Aku sih kayak nggak makan nasi deh sama sekali. tapi sama olahraga. Olahraga, iya. Olahraganya Olahraga di rumah ya? Di rumah. sekarang kalau aku lihat teman-teman artis juga pada ngikutin Selfie nih. Ngikutin ya. Ngikutin ya. Jadi kayak mungkin terinspirasi ya. Jadi kalau lihat coachnya sama ya, mungkin dapat terinspirasi banget dari Selfie Kitty. Iya, jadi kayak semua kayak Ayu Ting Ting, Baby Z, kayak even Gotnik juga nanya, ini gimana aku biar kurus? Aku bilang jangan dulu mikirin kurus, anak dulu baru misalkan nanti kalau kamu udah mau niat ngurusin badan ya udah call me aja gitu. Karena aku pengen sharing aja biar ada apa sih namanya kayak motivasi buat mereka balik lagi badannya. Karena kan semua masalah untuk perempuan khususnya kayak apalagi ibu muda ya, Ibu mama muda dan gitu. seorang artis pasti kan harus Susah. Entertain kan, tuntutan profesi Iya. ya. Karena balik ke badan awal lu agak susah ya Mbak ya. Iya. Pasti sisa Susah 2 kilo, banget. susah banget. susah banget, Gak parah. bisa. Kayaknya kita nafas juga bakalan jadi daging deh gua rasa. Minum juga nggak bisa. Soalnya stuck banget ya. Ada kalau ngomongin soal body, gue kayak angkat tangan di sini. Makanya bisa kalau kamu nanti abis ngelahirin maksudnya gini, kamu makanya kalau sekarang berat badan kamu berapa, harus kurus dulu karena melahirkan tuh pasti akan melar. Melar semelar-melarnya. Asli, nggak bisa balik. Pasti bakal ada 1 kilo 2 Tapi kilo. aku ada asam lambung nih. Mbak Aku Selfie. juga ada. Oh ada. Kayak gimana tuh kalau mengatasinya dengan diet nggak makan nasi lagi?
Maka itu dia aku sih paling siang doang makannya. Bener-bener siang, jor-joran. Pagi misalkan susu atau sereal udah. Sebenarnya gula sih ya. Gula tuh jangan deh. Kayak kopi. Kopi boleh, karena kan cuma 100 kalori. Sampai hafal segitunya. Gua manis dari kopi aja. Coklat, Indomie atau udah nggak pernah makan. Asam lambung aman minum kopi. Aman sih kan tergantung jamnya. Kalau siang aman sih karena jam makan siang gitu. Tapi kan banyak banget ya endorsan sekarang, endorsan makanan, endorsan banyak sekarang. Tapi masih gimana tuh kalau cara begini loh? Iya. Kalau gue di endorse makanan nih beban nggak? Sedikit. Karena nggak enak sama orang yang endorse. Iya betul. Jadi kalau Kerjaan misalkan juga ya, iya, tanggung jawab. kayak gini sekarang, aku lagi stripping. Ya udah, lu kasih karena kali corona ya, Iya. jadi kita saling membantu. Lu nggak usah bayar, kasih gue produk aja deh banyak, nggak apa-apa. Tapi aku kasih ke teman-teman di lokasi. Iya. Kayak cuma syarat doang buat konten, tapi kita bener-bener minum atau nikmatin atau makan. Selebihnya aku kasih. Karena memang beban juga sih, kita kan nggak mungkin makan sebanyak itu. Jadi kita harus kasih-kasih berbagi lah ya. aja lah. Berbagi gitu. rezeki, berbagi berkah juga biar dagangan yang endorse juga laku banyak. Iya. Kan gitu. Mbak Selvi ini ada buka produk apa ya? Kan kita dengar lagi beliin produk sendiri ya. Sekarang aku lagi di baju sih. Baju sama nanti itu mau ada keluar di tahun 2021 ntar lagi. Ada kayak daily night routine. Jadi kan orang tuh semua pada pakai skincare udah pasti dong. Karena orang tuh terlalu mainstream pakai whitening, day cream udah pasti udah punya dokter masing-masing, udah punya skincare masing-masing udah pasti. Jadi aku di sini tuh mau jual produk kayak serum mata. Serum masker bibir sama whitening lotion. Jadi aku jual sepaket yang biasa kalian pakai setiap abis mandi malam selain skincare. Masa sih ini nggak diperhatiin ya kan, biar panjang gitu bibirnya biar tetap merah. Terus badannya apa sih whitening lotionnya gitu. Jadi itu yang Biar tetap setiap lembab. iya yang setiap kita pakai sehari-hari loh itu. Nggak cuma muka aja ya. Jadi itu juga diperhatiin. Jadi aku ada paket seperti itu nanti jualnya. Nanti tunggu, gitu. pokoknya ditunggu aja produknya. Tunggu aja lah pokoknya gitu. Segera launching pokoknya segera 2021. launching. Kalau Putar otak pokoknya semua. Iyalah Asli. ya. Iya benar. Nah kalau yang produk bajunya itu Kitty apa namanya? Kitty Mouse. Itu aku lihat di status WA-nya tuh semuanya pakai artis-artis ya, endorse artis. Iya. Ya namanya juga kita bergelut di situ, kerja di sini. Jadi kayak saling meminta tolong lah gitu. Bantuin dong gitu ya kan, kalau kita minta tolong kan bayar tuh harus berapa, tapi kan namanya Ini teman free pasti ya sama free teman? alhamdulillah. Oh gitu, gunanya temen yang baik ya Iya. sama artis. Terus gimana progresnya maksudnya setelah dari launching produk sampai sekarang gimana prosesnya? Itu dia makanya kemarin tuh sempat kayak salah marketing ya. Jadi aku udah jor-joran promo terus tiba-tiba kayak nggak ada yang order, sempat sedih banget ya. Kita udah keluar money di situ terus tiba-tiba nggak ada yang order, sedih banget. Akhirnya aku kayak ya udah minta tolong sama teman-teman artis. Alhamdulillah ada aja sehari tuh lumayan gitu. Tapi ya Namanya usaha ya. iya, kayak lagi gitu. begini kan orang nggak bisa. beli baju baru aja tuh udah lumayan loh. Jangankan baju buat makan aja Buat makan misalnya aja, gitu. bener. Kita lihat nih Mbak Selvi ini ternyata fighter banget ya, dari masa kecilnya memang sudah dibentuk ya. Iya, jadi yang kuat, wanita kuat sekarang wanita tangguh bisa bantu suami nyari uang kan? Iya. Buat anak, buat suami gitu. Buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sih. Jadi kalau misalkannya kita ikutin nego biar suami doang yang kerja ya nggak gitu juga kali kan, kita hidupnya bareng-bareng. Iya, betul. Anaknya juga kan bikin bareng. Betul. Iya dong, nggak cuma dia doang gitu. Tapi kita harus tetap bisa bantu suami dalam segi apapun. Semua juga ada pasang surutnya lah kan. Membangun rumah tangga tuh itu berdua, bukan Benar-benar. sendiri. Seperti Gitu. janji nikah pas awal-awal ya, suka Iya. duka sama sakit sehat ya. Jadi buat perempuan-perempuan yang sekarang mungkin suaminya kondisinya lagi tidak bagus pekerjaannya, kitanya harus putar otak ya, gimana Harus caranya. putar otak, harus ya, mikir gimana caranya, seperti apa gitu. Agar Jangan cuma roda diam di rumah ya. Boleh diam di rumah, sekarang kan kerja bisa di rumah aja. betul. Saya meratapi nasib gitu tanpa berbuat apa-apa. Yes, ngapain kan? Harus sekarang berjuang kalau bisa lah masak bersama-sama, berjuang bersama-sama. Itu ada niat sendiri dari diri sendiri. Kalau enggak cuman padahal kalau udah handphone doang juga sebenarnya kita bisa kerja kan, modal handphone doang. Gitu ibarat. Dan nggak boleh menyalahkan keadaan dari Keadaan. Iya, suami nggak boleh, kita. nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Benar. Jauh kalau kita ngomongin kan dia belum nikah. Kalau dia gue kayak aduh gimana gitu. Beda lah kalau udah terjun Aku mau langsung. nikah tahu bentar lagi. Ntar lagi ya? Welcome to the jungle. Iya kayak gitu. Jadi ini tips yang bagus banget buat kita perempuan-perempuan ya yang mau menikah dan yang sudah menikah Iya. dan sudah punya anak yang mungkin mengalami situasi seperti Mbak Selvi ya, yang sekarang Mbak Selvi yang lebih berjuang, lebih fight untuk
memenuhi kebutuhan hidup karena memang situasi yang dari impact corona ini ya. Dokter. Semua lah, pokoknya jangan ya benar, jangan menyalahkan keadaan. Ini semua justru harus waktunya kita untuk saling membantu sama orang lain tuh ini sekarang gitu. Benar. Banyak banget orang yang membutuhkan gitu ya di luar keluarga kita sendiri. Jadi kadang kayak lihat orang-orang yang benar-benar ini mah ada aja gitu ya, kayak harus dibantu tuh. Kalau kita ada mah ya bantu aja lah gitu. Iya, Tuh rezeki juga gak akan habis gara-gara bantu orang satu atau dua gitu. Betul, justru itu memperlancar rezeki loh kita. Pernah nggak sih Mbak Selvi ngalamin gitu situasi di mana Mbak Selvi lagi pas-pasan nih buat di rumah, buat apa, buat makan, tapi ada keluarga yang lebih butuh dari Mbak Selvi, terus Mbak Selvi kasih gitu. Pernah. Kan ada peribahasa yang mengatakan, ada statement yang mengatakan kalau kita memberi dalam kekurangan itu akan lebih terasa indah ya, dan malah berlipat-lipat kali ganda kita akan terima rezekinya itu. Bener nggak? Ada gitu? ya pernah lah, maksudnya kayak ada orang yang biasa aku bantu, walaupun ya maksudnya kayak setiap minggu tuh pasti ada aja, karena kan kalau di kita tuh ke Jumat berkah, Jumat sedekah tuh udah pasti harus itu. Jadi mau nggak mau kalau misalkannya uang aku lagi nggak ada juga, karena udah ketemu hari Jumat ya udah harus dipaksain, Karena itu udah waktunya untuk sedekah. karena penghasilan kita itu ada hak orang gitu. Jadi kita harus Gitu. Itu dia, itu juga menghindari kita, mencegah kita dari rasa-rasa ketamakan. Iya, betul. Serakah sama uang nggak boleh. jauhkan ya dari hal seperti itu. Nah, kan sekarang Mbak Selvi kita tahu kan adalah mama muda yang pagi-pagi mesti bangun pagi bikin sarapan buat anak dan suami, terus langsung siap-siap pergi syuting, olahraga dulu ya sebelum syuting. Olahraga ya. dulu. Syuting, olahraga terus syuting, terus abis itu kayak ada job seperti ini kan, konten-konten segala macam. Nah, itu kalau misalnya badan nggak benar-benar dijaga tuh pasti cepat ringkihnya kan. Selain minum vitamin tuh, selain olahraga juga kan, Mbak Selvi kan, kita juga pasti semua kan sekarang digalakkan pemerintah untuk minum vitamin ya, minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, selain itu gimana lagi? Kalau aku tipsnya itu biasa kalau mandi tuh aku pakai air hangat. Pakai air hangat. Mandi air hangat kayaknya seru ya. Mandi air hangat tuh selalu aku kalau misalkannya pulang syuting tuh pasti aku mandi dulu, dan mandinya pakai air hangat dari ini nih. Gimana? Siapa tahu kita juga bisa ikutan nih kayak Mbak Selvi ya, buat menjaga badan kita tetap fit di tengah kondisi seperti ini. Mandi air hangat itu pakai Wika Solar Water Heater dari Mila Junior. Dari Mila Junior. Mila Junior nih. Wah, produknya baik banget ya. Tapi aku pernah kok, ya emang dikasih brosurnya juga, terus teman aku juga pakai. Emang bagus banget sih. Bagus banget ya. Ini untuk water heaternya. Gitu. Jadi hemat energi juga ya, karena dia menyerap energi matahari langsung. Jadi hemat energi. Jadi nggak perlu boros-boros lagi di rumah. Jadi kan selama ini kan orang keberatan pakai water heater karena listrik ya. Karena listriknya terlalu ini gitu, nyedot banget gitu. Oh ini irit banget kan. Banget, karena pakai bantuan dari energi matahari gitu teman-teman. Jadi Terus kan biasanya panasnya tuh orang kalau misalkannya mandi tuh agak nunggu lama. Kalau ini enggak capcus gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan pas ganti baju langsung nyalain langsung udah panas. Iya. betul. Gitu. Jadi dan lagi pula juga itu menghasilkan yang alami ya, panas alami. Jadi otomatis kan sinar matahari itu kan banyak mengandung vitamin juga. Benar. Jadi buat tubuh kita. Jadi kita nggak perlu capek-capek berjemur, kita udah dapat semuanya langsung dari water heaternya. Nah tadi juga ada note dari Mbak Selvi. Jadi kalau kita habis aktivitas dimanapun, pulang jangan lupa mandi ya. Jangan lupa mandi, harus. Karena lagi karena lagi pandemi gini kan, kita nggak tahu ya dari luar kita bawa apa. Iya. Di rumah ketemu. Biar tetap disayang sama suami juga kan? Iyalah, kan biar bersih. Biar lebih enak sih tidurnya kalau udah mandi tuh. Iya, lebih adem ya. Nah kalau misalnya malam kan nggak mungkin kita mandi pakai air panas kak. Air dingin, iya. Mila Junior sini menyediakan water heater yang pas banget buat kita mandi pas kita pulang syuting malam-malam capek Yes. kan gitu. Jadi teman-teman yang mau tahu lebih jelas ya untuk produk ini, produk dari Mila Junior water heater, boleh langsung kunjungi webnya di www.milajuniors.com. Iya. Jangan lupa diceki-ceki ya. Iya. Ceki-ceki langsung beli. Cus. Langsung beli. Gitu. Nah kak, untuk penutup episode kali ini nih aku mau nanya tips sehat ala Mama Selvi Kitty. Tips sehat untuk keluarga ya. Kalau aku tips
sehatnya pokoknya usahain istirahat yang cukup. Terus jangan lupa selalu minum madu dan vitamin. Makanan yang sehat, kalau bisa dikurangin gula sama minyaknya. Terus apalagi ya, selalu berolahraga sih, walaupun sebentar tapi menyempatkan waktu. Even itu cuma jalan kaki aja. Jadi biar badan kita juga tetap sehat, selain dibantu dari vitamin dan asupan yang cukup, tapi kita juga bisa ngejaganya dari kita cara olahraga. Ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak loh tips. Oke. Dari Mbak Selvi, teman Naga Semoga Suara. kita Semoga kita semua teman Naga Suara juga sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.